Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum. Masih kita membahas tentang syarah dari akidah Imam Syafi'i rahimahullah yang ditulis oleh dan dikumpulkan oleh Al-Haggari. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, masalah hisab dan mizan. Yang saat ini akan kita lanjutkan pada hal yang ketiga berkaitan dengan ahwal yaumil qiyamah atau tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh setiap hamba nanti di hari kiamat. Yang ketiga disebutkan oleh Imam Syafi'i di sini yaitu berkenaan dengan as-sirat. Beliau Imam Syafi'i dalam wasiat beliau berkata, was-siratu haqqun, dan as-sirat yaitu jembatan, haqqun adalah benar, yaitu benar adanya nanti di hari kiamat. Maknanya adalah bahwasanya aku beriman, aku meyakini bahwasanya as-sirat, dan sirat yang dimaksud di sini adalah al-jisru. Apa itu jisr? Jembatan. Antum tahu jembatan? Ya. Jembatan Suramadu. Jembatan mana lagi? Ancol. Dan jembatan-jembatan lain. Antum paham maknanya jembatan? Nah, ini yang dimaksud dengan jembatan yang kita pahami di dunia ini, nanti di akhirat kelak ya akan benar-benar ada jembatan. Akan tetapi hakikat dan bentuknya seperti apa, sekali lagi ini adalah urusan gaib, urusan tentang kiamat. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa kecuali yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus mengimani benar-benar nanti di hari kiamat akan ada jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk tatkala seorang hamba yang mana dia orang beriman ataupun orang munafik, dia melewati jembatan ini untuk menuju kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita mengimani bahwasanya nanti di hari kiamat setelah amalan kita dihisab dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dikirim ke jembatan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam banyak hadisnya. Nah, jembatan ini tidak dilewati oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik, mereka nanti setelah amalan mereka ditimbang, mereka akan langsung digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Jadi siapa yang lewat jembatan ini? Yang lewat jembatan ini dua. Hanya orang mukmin dan orang munafik. Nah, orang-orang munafik nanti juga akan disuruh melewati jembatan, tapi mereka pasti jatuh. Adapun orang-orang mukmin, maka mereka melewati jembatan ini ya sesuai dengan amalan-amalan mereka, sesuai dengan kadar amalan kebaikan yang ada di dunia. Oleh karena itu dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yu'ta bil jisri, nanti di hari kiamat akan didatangkan sebuah jembatan, yang sangat besar, yang mana fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Jembatan ini akan diletakkan di atas neraka jahannam, kata Nabi Muhammad SAW. Fakulna ya Rasulullah wa mal jisr. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan jembatan ini? Ditanyakan oleh para sahabat, seperti apa bentuknya, lalu bagaimana kita nanti akan melewatinya? Qal budhadatun
muzillatun alaihi khatatifu wa kalalib. Jembatan ini sangat licin. Jembatan ini mudah untuk menjatuhkan orang. Yang mana setiap orang yang lewat di sana pasti akan jatuh. Akan diriwayatkan di hadis lain, jembatan ini setipis 7 helai rambut. Ada yang bilang di dalam riwayat lain setajam pedang. Jadi jembatan ini sangat licin yang membuat orang mudah jatuh. Alaihi khatatifu wa kalalib. Di atas jembatan ini di sisi kiri dan kanan itu ada seperti kail yang sangat besar. Yang mana kail ini nanti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bukan mancing, istilahnya untuk menarik orang, menyambar seorang hamba sesuai dengan kadar dosanya masing-masing. Wahiskatun mughallatatun laha syaukatun akifa takunu binajdin yuqalu lahas sa'dan. Di ujungnya jadi ada seperti sebuah duri-duri yang besar menancap, yang nanti siap menancap hamba-hamba Allah yang berdosa ketika melewati jembatan ini, ya, bentuknya seperti duri as-sa'dan. Jadi kayak istilahnya mirip, jadi bola tapi ada duri-duri kiri kanannya, duri mengelilingi bola ini seperti duri-duri. Jadi seperti bola besi tapi dikelilingi dengan duri-duri. Ya, untuk bisa bayangkan ya. Jadi nanti di hari kiamat akan ada sebuah kail yang sangat besar, yang mana kail ini memiliki duri-duri yang menancap, yang bentuknya seperti syaukatus sa'dan, seperti sebuah duri. Ya, bola jadi ada duri-durinya. Jadi sangat mengerikan nanti di hari kiamat. Al-mu'minu 'alaiha kat-tarf. Jadi nanti yang melewati jembatan ini itu hanya orang mukmin dan orang munafik. Adapun orang mukmin maka kadar kecepatannya berbeda-beda dalam melewati jembatan ini. Ada yang kat-tarf kata Nabi Muhammad SAW. Apa itu tarf? Seperti kedipan mata. Jadi klek gitu aja udah nyampe di ujung. Kadar orang yang beriman dengan sempurna, orang yang imannya adalah iman yang sempurna. Jadi sekedip mata gitu saja sudah nyampe di ujung jembatan. Wakal barqi, ada juga yang seperti kilat. Jadi kilat aja sudah saking cepatnya, apalagi yang tadi pertama seperti kedipan mata. Wa ka'ajawidil khaili, ada yang jalannya sangat cepat seperti kuda yang melesat. Jadi ketika nanti melewati jembatan As-Sirat yang ada di yang ada di hari kiamat, maka ada yang sangat cepat seperti kedipan mata, ada yang secepat kilat, dan ada juga yang secepat kuda ketika berlali. Warrukab, ada juga yang seperti orang sedang mengendarai kendaraan. Mungkin dengan cepat tapi tidak secepat kuda. Fanajin mahdus, maka ada juga yang jalannya pelan-pelan, selamat, ya, tapi dia kena apa? Kena kail yang berduri tadi. Jadi ketika melewati sirat itu, orang yang kadar imannya sangat kuat, yang mana mereka orang beriman dengan iman yang sempurna, orang yang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah meninggalkan ketaatan, bahkan melakukan banyak sekali kebaikan, tidak pernah meninggalkan perbuatan istilahnya sunnah, misalnya selalu menjaganya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik itu larangan yang haram atau larangan yang makruh, istilahnya hamba mukmin yang sempurna, maka mereka lewatnya seperti apa? Seperti kedipan mata, seret gitu, udah nyampe di ujung. Ada yang seperti kilat itu tadi. Ini juga hamba yang beriman, imannya sempurna. Tetapi mungkin kadarnya di bawah yang orang pertama tadi. Ada yang seperti kuda yang berlari. Ada yang seperti orang berjalan di atas kendaraan. Ada yang jalan kaki biasa, ada yang dia jalannya pelan-pelan,
lalu sambil disambar oleh kail-kail itu tadi. Jadi ketika berjalan ya, dia disambar oleh kail yang penuh dengan duri, terkena badannya tapi dia masih bertahan. Dia masih bertahan. Nah, ini semua tergantung dengan kadar amalannya. Ya, semua tergantung dengan kadar amalannya. Ada yang dia berjalan lalu kemudian disambar oleh kail, habis itu dia mau jatuh naik lagi ke atas. Ada yang jalannya sangat pelan, dan di riwayat lain ada yang sampai ngesot. Jadi apa? Berjalan dengan ngesot gitu. Nah, ini menunjukkan sesuai dengan kadar amalan seorang hamba. Ada juga yang makdus finari jahannam lah ini. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Jadi dia mulai dari start, jalannya udah ngesot pelan-pelan, kena kail, tek, lalu masuk ke dalam neraka jahanam, kena pancing, game over. Nah, sehingga apa? Ini sesuai dengan kadar amalan. Makanya sekali lagi ya ikhwah, pentingnya menjaga amalan kita, pentingnya menjaga ketakwaan kita, pentingnya menjaga keimanan kita. Ya, karena nanti kadar keimanan kita yang mana yang kita lakukan di dunia itu sesuai kecepatan kita atau cara kita berjalan menghadapi sirat itu sesuai dengan kadar amalan kita di dunia. Sesuai dengan apa yang kita perbuat di dunia. Dan kail-kail ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambar orang sesuai dengan kadar dosanya, terutama orang munafik. Apalagi orang munafik, maka orang munafik sudah pasti akan masuk ke neraka jahanam. Nah, sekarang apa faedahnya orang munafik? Mereka disuruh untuk naik ke atas sirat. Kok kenapa mereka enggak sama orang-orang musyrik? Nah, ini kenapa? Karena orang-orang munafik, mereka menampakkan diri mereka seperti orang-orang apa? Orang-orang beriman. Mafhum? Mereka menampakkan diri mereka seperti orang-orang beriman. Jadi, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengikutkan mereka seperti orang beriman naik ke atas sirat, tapi ujung-ujungnya mereka pasti masuk ke neraka jahanam. Nah, ini adalah keyakinan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwasannya nanti di hari kiamat atau di akhirat benar-benar ada as-sirat, benar-benar ada yang namanya jembatan yang menguji seorang hamba, yang menguji setiap hamba yang sudah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari jahanam, lalu dia naik untuk menuju berjalan untuk menuju surga. Sebenarnya masih banyak tentang bagaimana sifat as-sirat, bahwasanya nanti di hari kiamat itu sangat gelap, ya, gelap sekali, dan kita diberikan cahaya, seorang mukmin diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeberangi sirat ini, selain keadaannya sangat licin, kiri kanan banyak kail, udah gitu sangat tajam, gelap gulita. Nah, ini yang bisa menyelamatkan kita hanya iman. Makanya orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat akan diberikan cahaya yang bisa menuntun dia melewati sirat ini hingga menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin kecil imannya, semakin kecil kadar keimanan seorang hamba, cahaya nanti di akhirat pun akan semakin redup. Makanya diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, bahkan ada seorang yang cahayanya itu hanya sebatas di ujung jempolnya. Cuma punya senter segini aja di ujung jempolnya gitu, dengan menghadapi gelap gulita seperti itu. Kadang naik, kadang nyala, kadang redup. Ketika nyala dia jalan, ketika redup dia berhenti. Nah, ini cahaya kita yang kita dapatkan nanti di akhirat adalah sesuai dengan cahaya keimanan yang kita dapatkan di dunia. Semakin kita mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, semakin kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan, cahaya kita di akhirat nanti akan semakin terang. Terutama lagi masalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuron." Dalam ayat ini Allah Subhanahu mensifati ilmu itu cahaya. Tidak hanya cahaya di dunia, tapi nanti cahaya di akhirat. Maka ilmu syar'i
adalah ya, ilmu syar'i adalah sumber cahaya bagi setiap manusia, bagi setiap hamba di dunia, yang mana dengan cahaya itu dia bisa menerangi, dia bisa mencari di tengah jalan kegelapan kesyirikan, bid'ah, maksiat, yang mana semua itu membuat dunia ini penuh dengan kegelapan dosa, ya, kegelapan kezaliman. Dengan cahaya ilmu maka bisa terang. Dan di akhirat nanti ketika kita semua akan melewati as-sirat, kita akan memiliki cahaya. Ya, kita akan memiliki cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi pentingnya ilmu agama, pentingnya ilmu syar'i, ya, pentingnya bersungguh-sungguh dalam menuntut hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi ini adalah akidah kita dan keyakinan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, di sana ada kelompok yang menyelisihi keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Siapa lagi kalau bukan dia lagi ya, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari as-sirat. Mereka tidak meyakini bahwasannya nanti di hari kiamat beneran ada namanya as-sirat. Jadi ada benar-benar jembatan, itu mereka nggak percaya. Ya, alasannya apa? Alasannya banyak, tapi yang paling inti dua. Jadi mereka menyatakan bahwasannya li'anna as-sirat thabata bihaditsil ahad. Karena sirat ini yang mana kita meyakini ahlus sunnah wal jamaah meyakini tentang adanya sirat di hari kiamat, itu riwayatnya dari jalur hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang derajatnya enggak sampai mutawatir, yang derajatnya enggak sampai haddut tawatur, yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Jadi riwayat hadis ini mungkin hanya diriwayatkan 3, 2 atau 1 orang saja. Kata mereka, kalau enggak sampai batas mutawatir, enggak sampai batas hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat, kita enggak terima. Afwan akhi, ana enggak terima, ini hadis ahad nih. Hadis ahad enggak boleh kalau ini urusan keyakinan. Keyakinan ana hanya nerima hadis-hadis mutawatir. Itu kata mereka, orang-orang Khawarij. Padahal hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi karena jalurnya hanya beberapa sahabat, oleh mereka diingkari. Karena mereka ini punya keyakinan bahwasanya apapun yang berkaitan dengan keyakinan atau berkeyakinan dengan i'tiqad, apabila diriwayatkan dari jalur ahad maka tidak saya terima, kata mereka. Ini alasan mereka pertama. Alasan mereka kedua, dan ini ada hubungannya dengan keyakinan mereka yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Li'annal murura bihi ala hasabil kabirah. Wa indaha ula al-kabirah wa indaha ula ashabul kabirah la yamurruna as-sirat ilal jannah. Nah ini. Jadi syubhat kedua mereka, karena mereka kan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah berkaitan dengan pelaku dosa besar. Keyakinan mereka apa? Orang Khawarij bilang pelaku dosa besar itu kafir. Nanti di akhirat pasti masuk neraka jahanam. Orang Mu'tazilah juga sama. Orang yang pelaku dosa besar dia enggak mukmin. Nanti di hari kiamat pasti masuk neraka jahanam. Nah, berarti udah enggak perlu adanya sirat, karena mereka pasti masuk neraka jahanam, kata mereka. Sehingga inilah mengapa mereka mengingkari as-sirat. Dan jelas ini adalah keyakinan yang salah, menyelisih hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas dan sahih diriwayatkan oleh para imam-imam hadis. Ini berkaitan dengan as-sirat. Toyib, mungkin ada masalah lanjutan setelah as-sirat ini. Ada yang dinamakan dengan kontoroh. Jadi ada yang dinamakan dengan kontoroh. Apa itu kontoroh? Sama, jembatan tapi lebih kecil. Jadi kalau as-sirat itu jembatan besar, tapi kontoroh itu jembatan yang lebih kecil. Nah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, bahwasanya nanti Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya nanti setelah orang-orang mukmin mereka melewati sirat, orang-orang mukmin ini akan tertahan di sebuah tempat namanya kontoroh.
Jadi di sebuah jembatan yang enggak sepanjang Sirat itu tadi. Yang mana jembatan kecil. Tertahan di sana. Kenapa kok tertahan di sana? Nah, di sana mereka hatinya dan jiwanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam hati, di dalam diri atau dalam amalan-amalan mereka yang dulu antar mereka orang mukmin nih maksudnya. Antar sesama orang mukmin ini tadi mereka masih punya kezaliman. Mereka masih punya istilahnya hutang atau apapun itu yang berkaitan dengan kezaliman antar orang mukmin loh ya. Maka diselesaikan di kontoroh ini. Sekarang pertanyaannya, kan kezaliman bukannya tadi sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atau sudah ditimbang Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbuat kezaliman di sana nanti bukannya pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan neraka. Nah, terus untuk apa ada di kontoroh? Apakah nanti akan balik lagi balik lagi melewati Sirat lalu dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak. Kezaliman yang diselesaikan di kontoroh ini untuk menentukan derajat di dalam surga. Jadi misal ya, ada sedikit kezaliman, misal kita pernah hasad atau pernah punya rasa enggak enak terhadap saudara kita atau misal kita memiliki memiliki rasa suudzon kepada saudara kita ya dan yang lain-lain yang mana ketika setelah melewati neraka Allah atau melewati Sirat itu tadi dan selamat dari neraka, di sini amalan ini tidak mewajibkan kembali ke neraka. Kan itu tadi, orang yang menyeberangi Sirat kan ada yang terseok-seok, ada yang istilahnya dia terluka-luka ya, terkena kail, tapi dia tetap selamat, tertahan di kontoroh. Nah, di sini penyelesaiannya untuk menentukan derajat-derajat yang ada di surga, bukan berarti mereka dikembalikan. Jadi kontoroh di sini orang-orang mukmin nanti yang sudah selamat dari Sirat, mereka tertahan dan untuk disucikan segala kalau ada dosa-dosa kecil misalnya, kedoliman kecil antar mereka nanti diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian mereka bisa masuk surga. Thayyib. Kontoroh ini ada perselisihan di antara para ulama di sana. Apakah kontoroh ini jembatan tersendiri ataukah dia jembatan yang masih nyambung dengan As-Sirat? Jadi anggap aja Sirat itu sangat panjang ya, jalurnya dari A sampai B. Nah, dari B sampai C ini nanti masih ada jembatan kecil yang sudah melewati neraka jahanam. Mafhum? Jadi mungkin neraka jahanam adalah dalamnya segini misalnya, dari sini sampai sini ini adalah Sirat, tapi jembatannya masih nyambung sampai di ujung sini. Udah melewati neraka jahanam. Sebagian ulama berpendapat demikian. Jadi ini adalah jembatan sambungan dari As-Sirat. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasannya Al-Kontoroh adalah jembatan tersendiri, lain dari As-Sirat. Jadi As-Sirat setelah nanti melewati neraka jahanam, berhenti, lalu ada Kontoroh. Nah di situ itu pendapat kedua dari sebagian para ulama. Dan wallahu alam insyaallah yang rojah adalah pendapat kedua. Bahwasanya Kontoroh adalah lain daripada As-Sirat nanti di hari kiamat. Ini adalah keyakinan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah berkaitan dengan As-Sirat atau berkaitan dengan Al-Kontoroh. Thayyib. Lanjut dari wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa annallaha yajzil ibada bi'a'malihim. Wa annallaha, ini ucapan Imam Syafi'i dalam wasiat beliau, wa annallaha yajzil ibada bi'a'malihim. Dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membalas hamba-hamba sesuai dengan amalan-amalan mereka. Sesuai dengan amalan-amalan mereka. Jadi kita juga meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang melakukan amalan kebaikan.
Apabila ia melakukan amalan kebaikan, maka nanti akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu berupa apa? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ia melakukan keburukan, maka di akhirat juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga balasannya dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalilnya ini sangat banyak. Mungkin yang paling sering kita hafal adalah dalam surat Al-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal sedikit pun, meskipun sebesar biji sawi, khairan yarah, maka pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal dengan keburukan sedikit pun, maka keburukan itu juga akan ia lihat. Dan dalil-dalil ini sekali lagi sangat banyak ya, yang menunjukkan ini harus dipahami nih. Mengapa kok Imam Syafi'i sampai mengatakan demikian? Ini bantahan kepada mereka kelompok-kelompok sesat, baik dari Jabriyah dan Qadariyah, ataupun yang diwakili oleh mereka orang Mu'tazilah. Jadi dalil-dalil yang mana Allah menyatakan jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan di dunia. Ini menunjukkan dalil annal a'mala sababun lidukhulil jannati walaysat thamanan laha. Ulang, dalil-dalil yang berkaitan dengan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hamba yang melakukan kebaikan atau keburukan, itu adalah annal a'mala sababun, bahwasanya amalan perbuatan di dunia itu adalah sebab. Mafhum? Sebab untuk masuk surga ataupun neraka, walaisat thamanan laha, bukan harga, bukan barter, timbal balik. Mafhum? Jadi ini adalah sebab kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan juga merupakan sebab mendapatkan murka Allah, juga sebab mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harga yang harus dibayar, bukan barter. Atau misalnya mau ke kantin beli snack itu misalnya coki-coki, ya, beli coklat, harganya berapa coki-coki? 1.000, ya kan? Harganya 1.000. Antum bayar 1.000 dapat coki-coki. Mafhum? Nah, kita dalam urusan akhirat tidak seperti ini. Dalam urusan akhirat kita tidak sedang berjual beli dengan Allah. Ana sholat, ya Allah, kamu harus kasih ana surga karena ana udah sholat. Ini keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Kita sejatinya tidak bertukar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita melakukan ini adalah menjadi sebab. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, barang siapa yang taat akan aku kasih surga. Barang siapa yang melakukan ini aku kasih surga. Barang siapa yang melakukan ini aku ampuni. Mafhum? Untuk mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk timbal balik, bukan harganya. Karena apabila antum menganggap bahwasanya amalan adalah harga dari surga, maka ini tidak fair, tidak adil. Masa kita cuma menyatakan misalnya berkata subhanallah bihamdi subhanallahil azim, harganya sama dengan misalnya tanaman di surga atau pohon di surga. Enggak sebanding. Ya, enggak sebanding. Kayak misal anak bilang ke antum, ayo yang mau pijitin anak kasih mobil Ferrari. Sebanding enggak itu kira-kira? Enggak sebanding kan? Nah, inilah karena mengapa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita balasan yang sangat besar terhadap amalan yang sangat kecil. Ini menunjukkan bukan ada timbal balik. Tapi apa? Ini adalah sebab. Sebab untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan kepada para sahabat, dalam suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, la yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya. Ya, karena apa? Amalan kita sepele di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh kepada amalan kita.
Ya, Allah tidak butuh dengan sholat kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk melakukan sholat, nanti diberikan surga. Karena amalan kita bukan timbal balik dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat itu bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Bahkan engkau wahai Rasulullah, engkau adalah utusannya, engkau adalah hambanya yang paling dicintai. Apa kata Rasulullah SAW? Wala ana. Bahkan ana pun, ya, tidak mungkin ana bisa masuk surga dengan amalanku sendiri, dengan perbuatanku sendiri. Illa ayyataghammadaniyallahu minhu bifadlin wa rahmah. Jadi aku masuk surga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga itu karena keutamaan Allah yang sangat besar, kemurahan hati Allah, rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi sekali lagi kita mengamalkan perbuatan bukan jual beli, bukan istilahnya tukar, barter dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah sebab untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha memenuhi janji. Allah Maha penyayang, Allah Maha adil. Allah sudah mewajibkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah pasti memenuhi janjinya kepada hamba-hambanya. Nah, di sini sekali lagi yang tadi Ana sebutkan di awal, ada kelompok sesat yang salah dalam memahami janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada dua kelompok. Kelompok pertama disebut dengan Al-Jabariyah. Al-Jabariyah. Jabar itu apa artinya? Atau majbur. Orang-orang terpaksa. Jadi mereka menyatakan diri mereka kayak orang-orang terpaksa. Maksudnya apa? Jadi mereka itu orang-orang Al-Jabariyah, mereka berkeyakinan segala apapun yang kita lakukan di dunia, apapun yang dilakukan oleh hamba di dunia ini, itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba ini enggak punya kuasa, manusia itu enggak punya kuasa. Dia jalan ke sana itu takdir Allah, dia jalan ke sini takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia makan cumi-cumi misalnya, milih antara cumi-cumi dan udang, atau milih antara gorengan dan cumi-cumi. Maka dia ketika milih gorengan, maka itu adalah takdir Allah, kata dia. Jadi hamba tidak punya kuasa. Dia mencuri, kata mereka, takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka antum menghadapi orang kayak gini, pukul aja juga. Pukul lalu bilang, ini anak pukul ini juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinannya orang-orang Jabriyah. Mereka menyatakan bahwasanya segala amal kebaikan, segala kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba itu karena terpaksa dengan takdir Allah. Kita enggak punya kuasa. Jadi kayak antum nerbangkan daun ke atas, angin bawa kemana, nah itu kata mereka. Ya, kamatsali risyati fi mahabir rih. Jadi kayak bulu kalau diterbangkan, angin terbang kemana, nah itu keyakinan orang-orang Jabriyah. Jadi mereka menyatakan bahwasannya balasan ini, balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala enggak ada urusannya dengan amal. Jadi antum dapat surga, yaitu udah takdir Allah. Ya, udah rezeki antum. Antum dapat neraka ya udah rezeki antum. Loh, kok bisa rezeki? Lah wong ana salat itu juga takdir Allah, rezeki ana. Terus antum dapat neraka karena antum enggak mau salat ya rezeki antum, salahnya antum enggak mau salahnya antum dapat rezeki seperti itu, kata mereka. Nah, jelas ini menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah yang menyatakan bahwasanya hamba punya kuasa. Kita seorang hamba diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala memilih antara kebaikan dan memilih antara keburukan. Ya, kita sendiri yang memilih mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan, mana hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mana kesesatan, yang mana kesesatan itu bisa menyebabkan ke neraka. Thayyib, adzan dulu. Nah, itu tadi kelompok Jabriyah. Sekali lagi kelompok Jabriyah yaitu mereka yang menyatakan bahwasannya segala perbuatan hamba adalah jabr, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah takdir Allah Subhanahu wa taala baik ataupun buruk.
Maka tatkala ia mendapatkan surga, mendapatkan istilahnya mendapatkan neraka, maka itu enggak ada urusannya dengan amalan dia di dunia. Karena apa? Amalan dia di dunia juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata mereka orang-orang Jabriyah. Ya, kata mereka orang-orang Jabriyah. Insyaallah nanti kalau pembahasan tentang Jabriyah ada akan ana perjelas lebih lebar lagi. Toyib, kelompok yang menyelisih mereka orang-orang Jabriyah dalam masalah ini yaitu orang-orang Qadariyah, sebaliknya nih malah. Orang-orang Qadariyah itu siapa? Mereka yang mengingkari takdir. Jadi tadi yang pertama Jabriyah terlalu ekstrim dalam meyakini takdir. Yang sebaliknya ini adalah orang yang mengingkari takdir, Qadariyah. Atau dalam kurung, ya sekali lagi, sohib kita itu, Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah, kelompok-kelompok mereka orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kata mereka, segala amalan dan perbuatan kita di dunia adalah murni perbuatan kita sendiri, enggak ada urusannya apapun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan perbuatan kita. Allah tidak mentakdirkan segala perbuatan kita. Kita berbuat baik murni pilihan kita, kita berbuat buruk juga murni pilihan kita. Nah, urusannya apa dengan jaza di surga dan neraka? Urusannya apa dengan balasan Allah di surga dan neraka? Toyib. Karena mereka menyatakan bahwasannya amalan adalah murni perbuatan kita, maka surga dan neraka adalah murni balasan kita. Jadi mereka menyatakan bahwasannya balasan Allah di surga dan neraka itu adalah timbal balik dan jual beli. Jadi ibaratnya kata mereka, Allah bilang gini, ana melakukan, Allah harus ngasih. Kalau nggak dikasih maka Allah dolim, kata mereka. Allah berjanji kayak gini, ana melakukan, Allah harus ngasih, kata mereka. Kalau Allah nggak melakukan, sekali lagi Allah berbuat kezaliman karena tidak menepati janjinya. Juga hal sama mereka lakukan ketika ancaman. Allah mengancam seorang hamba yang melakukan dosa besar, dia akan dapat seperti ini, Allah harus lakukan. Kalau Allah nggak lakukan ancamannya, maka Allah nggak adil. Kata mereka seperti itu. Nah, subhanallah, orang-orang Mu'tazilah, jadi mereka bermuamalah menghadapi Allah itu udah kayak menghadapi seorang hakim. Ya, ente udah janji, ente harus kasih. Ente bilang kayak gini, ya udah harusnya dilakukan. Padahal tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Maha mengampuni. Mafhum? Allah juga Maha Penyayang. Allah juga tidak mungkin mengingkari janjinya. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Makanya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah dalam meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala harus dikumpulkan semua berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Allah Maha menepati janji, Allah menepati janjinya. Ya, baik itu ancaman, baik itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana juga Allah Maha Pengampun. Allah Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, inna ikhlafal wa'di mazmum. Mengingkari janji itu tercela dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Ya, anak enggak janji antum tadi lo ya yang Ferrari atau tidak. Allah, orang apabila menjanjikan terhadap sesuatu lalu dia ingkari, tercela apa tidak? Tercela. Misal antum dijanjikan oleh saudaranya, kalau kamu nanti nilainya bagus, ayo saya traktir makan di kantin itu sepuasnya. Lalu akhirnya antum berjuang untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dapat nilai 100. Nih 100 nilai anak di pelajaran tauhid. Pelajaran Ustaz Lutfi gitu misalnya. Ya, nilai anak 100, janji ente traktir anak di kantin sepuasnya. Wah, afwan nih. Anak cuma ngomong doang biar antum semangat akhi gitu misalnya. Nah, ini tercela. Mengingkari janji itu adalah sifat tercela. Akan tetapi amma ikhlaful wa'id fahuwa karomun wa tajawuz. Adapun tidak menepati ancaman
itu adalah sifat mulia, sifat yang terpuji. Ya, mengampuni. Mafhum? Ketika misal di pondok ini misal ada aturan yang kabur dari pesantren langsung dikeluarkan. Misalnya, ternyata antum kabur dari pesantren, enggak betah di pesantren, kangen orang tua. Sesuai dengan aturan antum harus dikeluarkan. Tapi pesantren memiliki sifat rahmat misalnya. Pesantren ingin memberikan kesempatan dan mengampuni antum. Nah ini tercela apa tidak? Ya, tidak tercela, sifatul karom. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu apabila tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, maka ini sifat tercela. Akan tetapi ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku dosa besar, ya, terhadap orang yang istilahnya orang itu melakukan dosa dan maksiat, nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni orang ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah salah satu bentuk dari sifat kasih sayangnya Allah dan maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Mu'tazilah mereka sekali lagi dan orang-orang Khawarij, mereka menyelisihi banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an, mereka mengingkari sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani sifat maha ampunnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sampai di sini kaitan dengan kajian kita, insyaallah berapa pertemuan kita selesaikan insyaallah. Baik, wassallallahu ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.